Hai guys, kembali lagi di channel aku dan di video kali ini aku akan bahas asal-usul rumus sin A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Dapat dari mana rumusnya? Oke, kita langsung bahas saja. Oke, pertama, kalau misalnya kita dengar trigonometri sangat identik dengan bangun datar segitiga. Ini aku akan sediakan segitiga. Nah, oke, segitiganya ini aku anggap ada tingginya. Ya, nah, tinggi itu yang siku-siku ya, yang tegak lurus dengan alas. Ya, baik kiri maupun kanan itu pasti siku-siku. Nah, sekarang aku kasih titik sudutnya yaitu A, B, dan yang di atas aku tulis C. ABC ini adalah segitiga ABC. Kemudian di depan sudut A itu adalah sisi A. Di depan sudut B itu adalah sisi B. Di depan sudut C ini kan harusnya sisi C ya. Tapi aku nggak mau, di sini aku mau belah dua ya, jadi C dan D. Sama seperti sin A plus B itu juga sudutnya dibagi dua kan, makanya ada tanda plusnya. Nah, ini ada tingginya. Kemudian komponen paling penting ya dalam trigonometri pasti ngomongin sudut. Nah, di sini aku mau ngambil sudut C besarnya yang merah itu. Tapi ini aku mau bagi dua nih. Yang pertama jadi A, yang kedua jadi B. Jadi sesuai dengan rumus yang kita inginkan yaitu sin A plus minus B. Nah, sekarang aku kecilkan. Sekarang kita akan bahas. Oke, yang pertama apa yang kita lakukan? Yang pertama, konsep yang kita gunakan adalah menggunakan luas segitiga. Luas segitiga total ya. Jadi luas itu kan rumusnya adalah yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Setengah dikali dengan sisi yang mengapit sudut. Jadi A dikali B dikali sin C. Gini ya rumusnya yang secara umum. Nah, sekarang apa yang kita lakukan dengan rumus ini? Oke, ini aku lupa ada titik O. Nah, di sini ada segitiga AOC ya. Kemudian ada segitiga BOC. Dan kedua segitiga ini yang membangun segitiga ABC. Nah, jadi luas dari ABC adalah luas dari AOC ditambah luas dari BOC. Nah, ini aku lupa ganti. Ini harusnya luas dari ABC. Nah, ini baru benar. Oke, nah sekarang apa yang kita lakukan? Kita akan isi luas ABC-nya. Ini nggak rapi. Oke dah, gitu aja. Oke, kita akan isi luas ABC-nya. Kalau kita lihat secara ABC kan diketahui sudutnya C ya. Jadi sinus C. C ini terdiri dari apa? Terdiri dari A ditambah dengan B. Sesuai yang udah kita bagi tadi. Nah, sama dengan luas AOC-nya ini, kalau kita perhatikan dia ada tanda siku-siku. Jadi AOC dan BOC adalah segitiga siku-siku, sehingga kita gunakan rumus biasa aja, yaitu alas setengah kali alas kayak tinggi ya, setengah dikali C dikali T. Nah, BOC juga sama, setengah alas kayak tinggi juga. Karena ya dia siku-siku, ternyata pas dibagi. Jadi kita pakai rumus segitiga yang normal. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita ada C, ada T, ada D, ada T. Ini yang harus kita ubah. Kita harus cari tahu C, T, D, T-nya ini gimana, berubahnya jadi apa gitu kan. Oke, kalau kita pertama lihat dari AOC, sinus B berarti depan per miring, itu C per B. Nah, kalau kita pindah luaskan, maka dia akan menjadi C sama dengan, kita pindah ya, kita pindahkan jadi B sinus B. Dah, kita dapat C-nya. Nah, sekarang kalau misalnya seandainya ini kita pakai lagi cos B, samping per miring, maka cos B ini akan menjadi T per B ya, samping per miring. Maka kita dapat T-nya dengan cara memindah luaskan si B-nya itu menjadi T sama dengan B cos B. Dah, kita dapat yang kedua. Sekarang kita cari D. D dapat dari mana? Sekarang kita lihat segitiga sebelahnya. D itu depan sudut, maka kita pakainya sin. Sin A sama dengan D per A. Dah, kita pindah luasin lagi sama. D sama dengan A sin A. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini T lagi nih. T-nya gimana? Tadi kan sudutnya B, sekarang sudutnya A. Jadi berbeda ya. Nah,
samping per miring juga, T per A ya, cos A sama dengan T per A. Nah, T-nya ini kita dapat berbeda, yaitu T sama dengan A cos A. Seperti ini. Nah, sekarang kita udah ketemu semuanya dan sekarang aku bersihkan dulu. Nah, udah. Luasnya yang akan kita olah sekarang. Oke. Jadi pertama, apa yang kita lakukan? Di sini kan kita udah tahu nih, CT DT-nya berapa. Kita tinggal masukkan sebenarnya. Ini aku tulis ulang dulu. Sorry. Ini agak mepet deh, biar nggak nembus keluar halaman. Oke, setengah C-nya kita ganti menjadi B, sin B. Nah, T-nya nih yang pakai mana? Ada 2 nih. Oke, daripada bingung ya udah kita lewatin dulu kalau misalnya emang bingung ya. Oke, ditambah setengah D-nya kita masukin A sin A. Oke. Nah, di sini perhatikan di luas kiri. Sorry, aku pindahin deh. Nah, biar muat. Oke, nah perhatikan di sini. Kalau misalnya kita mau coret per 2 AB-nya, maka kita harus punya komponen apa aja? Setengah A dan juga B. Nah, perhatikan di sini yang pertama kita baru punya setengah B, maka kita butuh komponen A. Maka T yang kita gunakan adalah A cos A. Biar kita nanti tuh bisa coret dan kita tuh dapatnya nanti akan cuma dapat sudutnya doang, alias sin cosnya doang gitu. Nah, sekarang yang kanan juga ditambah komponen yang kita punya hanya setengah A ya kalau kita lihat. Nah, kita butuhnya setengah AB, berarti kita kurang B dong ya. Maka T yang kita gunakan adalah yang ini, ya, simple, right? Kita masukkan deh, B cos B. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini aku rapiin dulu ya, biar kelihatannya mudah dicoret. Jangan sekarang deh coretnya, aku rapiin dulu. Perhatikan di sini aku hanya merapikan ya supaya kelihatannya coretnya itu enak. Biar teman-teman nggak bingung aku coretnya itu yang mana aja. Nah, di sini udah aku coretnya itu setengah AB-nya. Nah, udah hilang semua dan sekarang tersisa sin A plus B sama dengan sin B cos A plus sin A cos B ya. Begini ya. Nah, biar bentuknya lebih rapi karena ini juga tandanya plus. Jadi kita bisa putar balikkan posisi mereka, yaitu menjadi sin A cos B ditambah sin B cos A. Nah, ini kan biar AB-AB, ini kan baru AB-BA, biar AB-AB aku putar juga. Jadinya sin A cos B ditambah cos A sin B. Ya, sama aja kok. Hanya sifat matematika yang kita gunakan. Nah, ini kita dapat deh. Sin A plus B ternyata rumusnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, tadi kita udah dapat sin A plus B nya. Nah, sekarang di sini aku akan menulis ulang hasil yang udah kita dapatkan tadi. Dan sekarang aku akan cari tahu nih sin A min B itu kira-kira gimana ya rumusnya. Nah, daripada penasaran aku juga bahas di sini biar sekalian. Nah, kalau misalnya minus B berarti kita masukkannya minus B juga sudutnya seperti ini. Nah, kalau misalnya dari kelas 10 kita sebenarnya udah belajar ya. Ada ciri-ciri atau sifat trigono. Kalau cos sudutnya minus, maka hasilnya juga sama dengan cos B. Tapi kalau misalnya sinusnya minus, maka dia adalah minus kali sinus B. Perbedaannya seperti itu. Maka kalau kita terapkan di rumus berikut, maka dia akan tetap cos B. Nah, ditambah cos A dikurangin supaya aku takutnya kalian nganggapnya ini kurang. Tapi ini dikali minus, bukan dikurang ya. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi ya. Jadinya sama dengannya nggak rapi. Nah, sin A cos B, nah ini kan ada minus, dikali minus maka plusnya kita ubah jadi minus, jadi cos A sin B seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngafalin rumus yang mudah itu sin A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus cos A sin B. Seperti ini cara menghafalkan rumusnya. Oke. Nah, jadi seperti itulah asal-usul dari rumus sin A plus minus B
Untuk topik selanjutnya boleh kalian request di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat juga untuk yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.